Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dibuka mute-nya, dibuka. Ya, jadi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Dr. Jeki. Dr. Jeki sudah menyampaikan tadi secara tegas dan lugas bahwasan yang datang berbicara dengan para rasul, yaitu Lukas ataupun rasul-rasul yang lain sebelum terjadinya kiamat, itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan tadi bahwasan aku akan meminta kepada Bapa dan akan diutus Roh Kudus dalam namaku untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan lagi apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Jadi sudah saya katakan tadi, diskusi ini sebenarnya kalau hanya mau mempersoalkan tentang ketika Rasul Paulus berbicara dengan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2, ataupun Rasul Lukas berbicara dengan Yesus di Pulau Patmos, ataupun rasul-rasul yang lain itu berbicara dengan Yesus walaupun bukan dalam bentuk manusia, tetapi Yesus datang dalam kemuliaan dalam bentuk cahaya ataupun bentuk-bentuk yang lain. Saya katakan diskusinya sangat singkat. Kenapa saya katakan sangat singkat? Ya, ayat-ayat yang saya paparkan tadi sangat mendukung bahwa yang datang itu bukanlah iblis yang menyamar sebagai Mesias, bukanlah iblis yang menyamar sebagai penyelamat, tetapi memang itu adalah Yesus sendiri. Buktinya apa? Sudah saya katakan tadi bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa dan akan diutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Maka yang datang kepada para rasul mengaku sebagai Yesus itu benar. Kalau Bang Juma mempersoalkan tentang eskatologi bahwasan Yesus akan datang dalam bentuk manusia dan diiringi oleh malaikat-malaikatnya, itu berbicara tentang hari kiamat, tetapi tidak berbicara dalam konteks pengajaran secara mata rantai. Nah, pengajaran secara mata rantai itu tidak akan dilepaskan oleh Yesus walaupun dia sudah terangkat ke surga, karena dia akan berjanji dia akan datang lagi untuk mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan kepada para rasul, karena manusia ini bersifat lupa. Makanya dia datang untuk mengingatkan lagi kepada mereka. Jadi saya katakan ini diskusi singkat sebenarnya ini. Sangat singkat. Tema ini tema singkat sebenarnya ini. Nah, itu yang bisa saya paparkan Bang Juma. Iya. Singkat ini sebenarnya. Iya, jadi saudara Dr. Joki, Anda mencoba untuk membawa Roh Kudus dalam perbincangan kita ini. Padahal sebenarnya itu tak ada kaitannya, itu adalah materi yang berbeda. Kalau Anda mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, justru akan mempersempit gerak Anda dalam membela akidah atau kepercayaan saudara. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, tetapi Yesus Kristus. Kata Yesus dalam Yohanes 16, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Faktanya, yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Ini akan mempersulit gerak Anda. Jadi jangan ke sana dulu. Cukup pengakuan Yesusnya kepada gurunya, kepada muridnya. Ketika ditanya apa tanda kedatanganmu, kan sudah jelas itu. Tanda kedatanganku adalah seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia melihatnya. Itu yang diterangkan oleh Yesus. Lalu Yesus mengatakan di data nomor 23, jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, Kristus di gurun, Kristus di bilik, perintahnya jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena itu bukan aku. Bagaimana caranya membedakan antara itu kamu atau itu bukan kamu, tapi ngaku-ngaku Yesus? Kan sudah dijelaskan.
Seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan Anak Manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kan itu sudah dijelaskan tandanya. Tanpa tanda itu, mau mengaku Yesus kek, mau mengaku Kristus kek, nasihatnya apa? Jangan percaya. Karena percaya, maka amburadul. Asal-asal ngomong, lari kemana-mana, minta pelampung kemana-mana, karena dia percaya. Karena saking percayanya, baru tersadar, oh iya ternyata betul ya. Kayak mana nih, belepotan, mau lari ke sana salah, lari ke sini salah. Karena memang sudah disesatkan, nyata itu. Barang siapa yang percaya, disesatkan. Yang tidak percaya, ya pasti terselamatkan. Kalau saya sebagai Muslim, saya percaya bahwa ketika yang datang itu adalah utusan Tuhan yang bernama Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen, maka itu adalah akhir dari kehidupan dunia. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kedatangan yang kedua bagi Nabi Isa untuk dunia ini adalah tanda akhir zaman. Jadi jangan minta dia datang, karena kalau dia datang berarti kiamat. Tapi yang terjadi, orang Kristen dengan mudahnya, Yesus datanglah di tengah-tengah kami. Datang ya kiamat lah. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus Kristus. Ingat, Yesus datang sebagai manusia. Kata dia, kalau aku yang datang, maka yang datang adalah Anak Manusia. Sedangkan Paulus yang datang kepadanya itu bukan anak manusia, tapi mengaku Yesus Kristus. Nah, nasihat Yesus jangan kau percaya, itu adalah penyesat, planos alias iblis. Jadi saya simpulkan saudara, yang datang kepada Paulus itu adalah sibilisisis, dan kalian adalah pengikutnya. Demikian. Oke, baik, saya akan mengulangi lagi, saya akan menguraikan ayatnya dengan benarnya. Jadi Yesus berpesan di sini adalah orang-orang yang memakai nama Yesus. Jadi orang-orang yang memakai nama Yesus dengan mengaku Yesus itu berbeda, dua definisi yang berbeda ya. Nah, di dalam Matius 24 ayat 24-25 ini bentuk antisipasi yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya serta orang-orang yang mengimani ajarannya ataupun orang-orang suci, yaitu adalah antisipasi terhadap orang-orang memakai nama Yesus, mengaku sebagai nabi ataupun Mesias ataupun juru selamat. Nah, ini yang tidak boleh kamu percaya. Nah, saya uraikan dulu ayatnya ya. Di dalam Matius 24 ini bunyinya begini ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kita lanjutkan lagi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi yang dimaksud Yesus di sini adalah setelah dia terangkat ke surga, akan ada orang yang memakai nama Yesus dan mengaku sebagai seorang nabi ataupun seorang juru selamat. Nah, ketika dia memakai nama Yesus lalu mengaku sebagai juru selamat ataupun nabi, nah orang-orang tersebut janganlah kamu percaya. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi sudah saya katakan tadi, bahwasan Yesus datang dalam kemuliaannya berbicara dengan Rasul Paulus ataupun Rasul Lukas, itu benar-benar Yesus itu sendiri. Kalau Bang Juma mempersoalkan tentang roh yang datang bukan Yesus, tetapi Bang Juma harus ingat bahwasan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapakku, dia akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Nah, sekarang yang datang kepada Rasul Paulus mengaku nama siapa? Dia mengaku, aku adalah Yesus. Benar, seperti yang dikatakan Yesus, bahwasan Roh Kudus akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Yang datang kepada Rasul Lukas di Pulau Patmos mengaku siapa? Mengaku sebagai Yesus.
maka dia adalah Yesus itu sendiri, bukan iblis yang mengaku sebagai Yesus, bukan Mesias palsu yang mengaku sebagai Yesus, tetapi dia adalah Yesus itu sendiri. Kenapa? Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Itu benar. Jadi saya katakan diskusi sudah singkat selesai ini. Tidak bisa dilanjutkan lagi nih Bang Juma, ini selesai. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu roh atau Yesus itu sendiri? Yang datang setelah Yesus itu ada dua kategori. Kalau berbicara tentang pengajaran secara mata rantai, maka dia akan meminta kepada Bapaknya diutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Itu pengajaran secara mata rantai. Kenapa? Fungsinya apa? Bapa harus mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus supaya mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak lupa untuk melakukan pengajaran terhadap bangsa-bangsa lain. Ini berbicara tentang mata rantai. Lalu kategori kedua adalah berbicara tentang eskatologi, bahwasan di hari penghakiman nanti, di kiamat nanti, Yesus akan turun bersama-sama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Itu berbicara tentang eskatologi. Jadi di sini ada dua kategori, berbicara tentang pengajaran mata rantai dan berbicara tentang eskatologi. Dan pengajaran mata rantai, Yesus benar-benar datang kepada murid-muridnya untuk mengingatkan segala sesuatu tentang apa yang telah diajarkan. Maka saya katakan diskusi ini selesai ini, tidak bisa dilanjutkan lagi. Tanda-tanda kalau Yesus asli yang datang dan yang bukan Yesus asli apa menurut Yesus? Tanda-tanda berbicara tentang eskatologi, dia akan datang dalam bentuk manusia, diiringi oleh malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal. Itu berbicara tentang eskatologi, berbicara tentang hari penghakiman, berbicara tentang hari penghitungan. Tetapi berbicara tentang pengajaran secara mata rantai, maka dia datang dalam berupa roh yang tidak kelihatan dan mengaku nama sebagai Yesus kepada murid-muridnya untuk mengingatkan segala sesuatu. Tanda-tanda kedatangan. Bisa dilanjutkan lagi Bang Juma. Tanda-tanda kedatangan Yesus asli dan yang bukan Yesus asli apa? Aku sudah katakan tadi, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu adalah di hari penghakiman itu dia datang dalam bentuk manusia, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi Bang Juma juga jangan lupa bahwasan Yesus sudah berkata tadi, setelah dia pergi, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Tetapi maksud saya gini, saudara dokter, Anda sudah menjelaskan tanda kedatangan yang asli. Nah, tanda kedatangan yang palsu apa? Kalau tanda kedatangan yang palsu saya nggak tahu. Baca nomor 23 dan 24. Matius 24, tanda kedatangan yang palsu. Matius berapa? 24, nomor 23, 24, 25. Oke, 23 sampai 25 ya kita baca ya. Ya. Coba kita lihat dulu di sini bunyinya apa ya. Sampai 26. Oke. Dari 23 ya? Iya, itu tanda Yesus palsu. Oke. Di sini berbicara tentang hari penghakiman ya, berbicara tentang hari perhitungan Yesus datang ya. Karena di sini kita ngambil dari 21-nya ini berbicara tentang Yesus akan datang pada hari penghakiman. Ini saya bacakan lah ya. Iya, kalau jangan dibawa-bawa dulu tentang harinya. Kita bahas dulu tanda yang asli dan yang tidak asli. Iya Bang Juma, nanti saya bacakan supaya netizen di bawah paham apa yang dimaksud oleh Bang Juma. Oke, silakan. Oke. Kita ngambil dari Matius 24, 21 sampai sekian ya. Sebab pada masa itu, nah masa itu berbicara tentang hari penghakiman, hari kedatangan Yesus ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Oke, baik. Terima kasih Anda sudah membaca. Nah, sekarang ketika diterangkan dalam bacaan Anda itu, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Kristus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kamu di situ siapa? Kamu itu berbicara tentang Rasulnya Yesus dan berbicara tentang jemaat-jemaatnya, umat-umatnya. Itu berbicara mengenai murid-murid yang bertanya kepadanya atau berbicara tentang Kristen tuh? Itu berbicara tentang murid dan berbicara tentang orang-orang yang mengikuti ajarannya. Dari mana Anda bisa memberikan tafsir seperti itu? Sementara jelas di situ adalah perbincangan Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Di situ muridnya Yesus. Jadi antara penjelasan Yesus bahwa tanda kedatanganku memancar seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu tanda kalau dia yang datang. Jadi kalau ada yang datang kepadamu mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Kan Yesus ditanya sama muridnya, makanya Yesus membawa tentang apa? Membawa tentang tanah Yudea, disuruh lari ke pegunungan, orang-orang yang ada pada masa itu, orang yang mau nyusui bayi dan seterusnya, mereka disuruh lari. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai hal yang huru-hara yang terjadi, mereka kemudian diminta untuk tidak percaya. Itu penjelasan Yesus tuh. Nah, sehingga yang Anda harus pahami, Yesus berbicara kepada orang yang bertanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku kepadamu bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Kristus, perintahnya jangan percaya. Itu tidak berbicara mengenai masa akhir kehidupan dunia, enggak. Siapapun dan kapanpun, intinya Yesus datang kapanpun. Kalau itu sudah menjadi tanda akhir dari kehidupan, itu datang Yesus. Tapi selain daripada itu, Yesus menjelaskan akan datang Kristus palsu kepada murid Yesus. Perintahnya jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, di situ murid Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun kepada murid Yesus yang berbicara kepada Yesus saat itu? Adakah atau enggak ada? Oke, baik, saya jawab ya. Ini sebenarnya silakan. Terlalu ringan sebenarnya diskusinya sebenarnya. Baik. Jadi saya mungkin menjelaskan agak sedikit detail. Kita mengutip dari Matius 24:26-nya ya. Jadi sebenarnya ini yang dipaparkan Bang Juma ini dijawab oleh ayat ini. Jadi yang dimaksud oleh Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi yang dimaksud di sini ini adalah ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun mengaku sebagai juru selamat, janganlah kamu percaya, jangan kamu pergi ke situ. Sebab itu bukanlah juru selamat yang benar ataupun nabi-nabi yang benar. Itu yang dimaksud oleh Yesus di sini. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Gimana coba? Ketika Paulus datang membawa kabar, dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, dia bertemu dengan Kristus dalam bilik. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ini berbicara tentang nabi palsu di sini, Bang. Iya, makanya
makanya saya bertanya, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Meskipun Paulus berbicara sampai mulutnya robek, tetap jangan percaya. Paulus berbicara dengan Yesus itu, Yesus datang bukan dalam bentuk manusia, bukan. Tetapi Yesus dalam bentuk perintahnya apa? Perintahnya percaya atau jangan percaya? Iya, itu benar. Yang saya maksud di sini, ketika Bang Juma mempersoalkan tentang jangan percaya ada Mesias yang ada di padang gurun ataupun tempat-tempat yang lain itu, tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini kan, bahwasan yang datang kepada kamu itu kan dalam bentuk manusia, tetapi yang datang kepada Rasul Paulus ataupun Rasul Lukas itu kan dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk manusia. Tidak ada Yesus mengatakan datang dalam bentuk manusia. Justru Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah sebagai manusia, dan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti apakah sama antara bukan manusia dan manusia? Kan beda. Baik. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi sudah pasti tertuju kepada manusia. Sepakat? Iya, tapi Mesiasnya? Oke, sepakat ya. Mesiasnya gimana? Mesias tertuju kepada manusia atau tidak? Manusia. Oke, mantap ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mantap. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu tidak dalam bentuk manusia, tetapi di dalam kisah para rasul 22 ayat 9 itu dalam bentuk cahaya. Bukan dalam bentuk sekarang ketika Yesus mengatakan kalau aku yang datang dalam bentuk cahaya atau dalam bentuk anak manusia? Maksudnya gimana? Nggak ngerti saya nih, Bang. Yesus datang nanti kalau dia yang datang yang asli dalam wujud anak manusia atau bukan anak manusia? Kalau Yesus datang di hari penghakiman nanti dalam bentuk manusia, itu di hari penghakiman. Bukan dari penghakiman. Kalau aku datang sebagai anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Bukan, dia datang dalam. Itu yang datang kepada Paulus itu, dengar. Itu Yesus atau bukan? Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya dan mengatakan dia adalah Yesus, bukan dalam bentuk manusia, bukan. Nah, sekarang tanda-tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Selain daripada itu bukan aku. Jangan percaya. Ya, tapi kan yang datang kepada Paulus kan bukan anak manusia, Bang. Nah, oleh karena itu, sedangkan kalau aku datang dalam sebagai anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus bukan dalam bentuk manusia. Nah, itu Yesus atau bukan? Yesus. Dari mana Anda tahu? Sementara Yesus mengatakan kalau aku yang datang sebagai anak manusia. Datang sebagai anak manusia itu berbicara dalam konteks hari penghakiman. Loh, kok jadi kayak begitu larinya? Kok jadi kayak gitu? Dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku ya datang sebagai manusia. Oke. Tanda kedatanganku sebagai manusia. Tetapi kan sudah saya katakan tadi, bahwasan yang datang kepada Paulus ataupun kepada Lukas itu adalah Yesus sendiri. Karena kan sudah saya katakan tadi. Kok Yesus sendiri? Gimana Anda bisa mengatakan Yesus sendiri? Sementara yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kalau aku yang aku datang sebagai manusia. Nah, yang datang kepada Paulus manusia kagak? Bukan. Ngaku Yesus Kristus? Yes. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti nama siapa? Yesus. Gelarnya siapa? Kristus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai namaku, yaitu Yesus, dan gelarku Kristus. Berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Untuk membedakan bahwa itu palsu atau asli, dia bukan anak manusia. Sedangkan kalau yang asli datang sebagai anak manusia.